Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Yohanes 5 ayat 30 sampai 41. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan masih bagian dari kesaksian Yesus tentang dirinya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa perikop ini merupakan bagian dari atau kelanjutan dari perikop yang berjudul kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, saudara, di dalam ayat 30, Yesus menjelaskan bahwa ia tidak dapat bersaksi tentang dirinya sendiri. Karena hal tersebut merupakan hal yang tidak sah secara hukum pada saat itu. Karena jika ada seorang bersalah, dia akan dihakimi di gerbang kota. Dia harus membawa saksi-saksi untuk mencocokkan kesaksian dia dengan kesaksian para saksi, sehingga mendapat sebuah penjelasan yang lebih luas, yang lebih jelas, yang lebih komprehensif untuk melihat apakah yang sebenarnya terjadi dengan kebenarannya, atau apakah benar kesaksian yang disampaikan oleh dia. Nah, saudara dikasihi, di dalam perikop ini Kristus membawa 4 saksi. Yang pertama yaitu Yohanes Pembaptis di ayat 32 sampai 35. Kemudian di ayat 36 sampai 37 Yesus berkata bahwa selain Yohanes Pembaptis telah mengakui tentang dia juga menjelaskan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus menjadi tanda bahwa Allah itu menyertai Kristus. Kemudian juga ayat 37 sampai 38 berbicara tentang kesaksian dari Bapa. Beberapa penafsir melihat bahwa yang dimaksud adalah kesaksian ketika Tuhan Yesus sedang dibaptis. Ketika dia dibaptis, ada suara dari sorga dan orang di sekitar itu mendengarnya, bahwa Bapa menyatakan bahwa inilah anak yang dikasihi. Dan mungkin dari antara mereka ada juga yang tidak hadir pada saat itu, pada saat peristiwa baptisan, tapi mereka mendengar tentang peristiwa itu. Sehingga Kristus menggunakan pengalaman atau peristiwa itu sebagai kesaksian tentang siapa dirinya. Lalu yang keempat, Kristus menggunakan kesaksian dari kitab suci, ayat 39 sampai 40. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di dalam ayat 39 dan 40 ini dikatakan di sana bahwa orang-orang Yahudi itu mereka membaca kitab suci dan mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan hidup yang kekal ketika mereka sudah membaca kitab suci. Tapi Yesus menjelaskan bahwa kehidupan kekal tidak diperoleh dengan membaca atau menyelidiki kitab suci, tapi datang kepada Dia yang dinyatakan oleh kitab suci. Saudara, kitab suci adalah sarana di mana Tuhan menyatakan dirinya. Yang penting bukan saja kita membaca kitab suci, tapi kita bertemu dengan Dia yang dinyatakan oleh kitab suci. Nah, orang-orang Israel pada zaman itu mereka hanya terjebak untuk membaca kitab suci saja, tapi mereka tidak mau datang kepada Kristus. Dan karena itu Kristus seringkali berkata bahwa
Berbahagialah orang yang bukan hanya membaca tapi melakukan. Alkitab menyatakan diri Kristus dan kita harus datang kepadanya. Banyak orang pada saat itu mereka tidak mau datang kepada Kristus karena mereka berpikir Kristus adalah sosok berbeda dari apa yang mereka harapkan. Saudara, seringkali pun orang Kristen melakukan hal yang sama. Kita berpikir tentang Alkitab bahwa Alkitab itu menyetujui konsep kita. Kita membaca Alkitab bukan untuk memahami apa yang diungkapkan oleh Alkitab, tapi kita hanya berusaha untuk mencari ayat-ayat dari Alkitab yang cocok atau selaras dengan ide-ide, keinginan, dan harapan kita. Dan akhirnya kita tidak pernah menemukan kebenaran. Justru sebaliknya, kita menyusun kebenaran kita sendiri dan kita menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk meneguhkan kebenaran kita. Tapi itu bukanlah suatu kebenaran dari Alkitab, itu adalah kebenaran kita sendiri. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran yang sejati, maka kita harus belajar untuk mengenal Allah melalui firman Tuhan. Dan hal itu hanya dapat dilakukan ketika kita membaca firman Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan semangat untuk dibimbing oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Dan bukannya kita mencari pembenaran terhadap konsep-konsep atau harapan-harapan dari apa yang kita inginkan, dan kita mengambil ayat Alkitab untuk meneguhkan itu. Mari saudara, renungan pagi hari ini mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dengan kerendahan hati, supaya kita mau dipimpin oleh Allah untuk bertemu dengan Allah melalui pembacaan firman Tuhan. Ingat saudara, hanya dengan kerendahan hati manusia dapat diajar oleh Roh Kudus melalui kitab suci. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang rendah hati dan mau diajar ketika saudara membaca Alkitab? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah agar memampukan saudara memiliki kerendahan hati dan sikap yang mau diajar ketika membaca Alkitab. Saudara, marilah kita selalu taat kepada bimbingan Roh Kudus melalui pembacaan firman Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami. Engkau membimbing, Engkau mengarahkan kami, sehingga kami boleh bangun pagi dengan kesegaran yang baru. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya kami boleh melakukan semua aktivitas kami ini sesuai dengan kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam Alkitab. Kami juga bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk memiliki kerendahan hati ketika kami datang kepada firman-Mu, membaca firman. Ajar kami, bentuk kami sehingga kami menjadi orang-orang yang seperti yang Engkau inginkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.